Kasus korupsi Pertamina, skandal minyak mentah dan kerugian Rp193,7 triliun. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Persero semakin menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengungkap adanya penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Modus operandi, impor minyak, dan manipulasi harga. Sejumlah pejabat Pertamina diduga mengabaikan regulasi yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik. Sebaliknya, mereka lebih memilih mengimpor minyak mentah dengan harga yang jauh lebih tinggi. Alasan yang digunakan adalah bahwa minyak mentah domestik dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi kilang, meskipun ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Selain itu, Pertamina International Shipping diduga menaikkan biaya transportasi minyak mentah sebesar 13-15% lebih tinggi dari harga seharusnya. Keuntungan dari selisih biaya ini diduga mengalir ke sejumlah pihak tertentu yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga juga terseret dalam kasus ini. Perusahaan ini diduga mencampur bensin bersubsidi RON 90 Pertalite dengan bensin berkualitas lebih tinggi RON 92 Pertamax, lalu menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang membayar lebih untuk bahan bakar yang seharusnya lebih terjangkau. Tanggapan Pertamina dan pemerintah menanggapi skandal ini, CEO Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan pihak berwenang untuk meningkatkan transparansi serta memperbaiki tata kelola perusahaan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga ikut disorot dalam kasus ini. Namun, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Erick Thohir tidak terlibat dalam skandal dugaan korupsi ini. Meski demikian, publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai siapa saja yang akan dijerat dalam kasus ini. Penyelidikan dan langkah hukum. Saat ini, Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan terhadap 7 pejabat yang diduga terlibat. Beberapa pihak memprediksi bahwa jumlah tersangka bisa bertambah seiring dengan berkembangnya kasus ini. Kejaksaan juga tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar Pertamina yang mungkin berperan dalam praktik korupsi ini. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Dengan skala kerugian yang begitu besar, publik berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil dan semua pihak yang bertanggung jawab dapat segera diproses.